Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kali ini kita sudah sangat terasa sudah sampai di topik 3. Topik 3 membahas strategi pembelajaran diferensiasi. Kalau topik 1 kita membahas latar belakang teori. Topik 2 membahas aspek-aspek diferensiasinya apa saja. Topik 3 membahas tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Adapun kelompok kami beranggotakan Topik 3 ini membahas bagaimana suatu model ataupun strategi yang kita gunakan itu bisa dikatakan diferensiasi atau setidaknya tuh bagaimana suatu model kita bisa mengkombinasikan segala sesuatu itu yang termasuk 4 aspek, yaitu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar kayak gitu. Kelompok kami mengambil contoh project based learning. Sebelum membahas lebih jauh, kenapa project based learning disebut pembelajaran diferensiasi, mari kita kilas balik sebelumnya gitu. Mengapa model ini kita ambil? Sebelum kita mengambil keputusan menggunakan model project based learning, kita sebenarnya harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pasti, ada asesmen diagnostik dan analisis data. Asesmen diagnostik ini untuk mencari 3 hal penting untuk mengetahui ataupun sebagai dasar pengambilan model pembelajaran. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang kedua ada minat belajar, yang ketiga ada modalitas belajar ataupun yang kita bisa kenal dengan gaya belajar. Nah, ketiga ini diukur dengan alat tesnya. Misalkan, kalau misalnya kesiapan belajar itu pada umumnya dites dengan pretest ataupun soal pada sesi awal pembukaan pembelajaran. Kemudian, minat belajar dan modalitas belajar itu dapat digunakan dengan angket. Kalau misalnya teman-teman ingin data yang lebih valid, teman-teman juga bisa menggunakan teknik observasi ataupun teknik wawancara. Kemudian, asesmen diagnostik kemudian dianalisis menghasilkan pemetaan peserta didik. Yang pertama, untuk kesiapan belajar, kita mengetahui apakah peserta didik itu paham ataupun kurang paham terkait materi yang akan kita ajarkan pada hari itu gitu. Bisa juga dengan mengaitkan kontekstual, bisa saja dengan mengaitkan konsep realitas dengan konsep teoritis yang akan kita pelajari. Kemudian minat belajar kita analisis, jadi kita tahu apakah anak itu berminat dengan mata pelajaran ataupun materi ataupun tujuan pembelajaran yang kita akan ajarkan. Kemudian terkait modalitas belajar ataupun gaya belajar, nanti peserta didik akan memberitahu ya model ataupun gaya belajarnya sehingga menghasilkan auditori, visual ataupun kinestik. Nah, strategi pembelajaran yang dimaksud dalam topik ini yaitu pada dasarnya membagi 4. Ini ada kurang 1 ya teman-teman nanti. Ini kaitannya dengan lingkungan belajar atau suasana belajar. Oke, tambahin ada lingkungan belajar atau suasana belajar. Untuk konten, kita bisa memberi materi kepada peserta didik dengan beberapa cara sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama ada video pembelajaran bagi peserta didik yang visual dan auditori, podcast bagi peserta didik yang mungkin condongnya nggak suka nonton video, tapi lebih fokus ke mendengar. Kita bisa menggunakan podcast yang kita bisa download, ataupun video pembelajaran kita ekstrak jadi MP3-nya juga bisa. Kemudian untuk kinestik bisa juga jadi alat peraga. Tapi ini balik lagi tergantung dengan materi yang diajarkan. Kemudian proses, pada dasarnya ketika melakukan pembelajaran diferensiasi, kita bisa membagi kelompok. Bisa jadi kelompok besar. Besar ini mungkin beranggotakan lebih dari 5 ya. Kemudian kelompok kecil mungkin paling sedikit 2, paling banyak 3 mungkin. Yang kemudian ada pembelajaran individual bagi peserta didik yang harus memiliki atensi lebih gitu dibandingkan peserta didik yang lain. Kemudian produk pada dasarnya kita bisa bagi 2, yaitu ragam artefak
Kemudian ada ragam teknik evaluasi. Yang keempat ada lingkungan belajar ataupun suasana belajar yang kita bangun. Dan keempat ini, jika digabungkan, itu pada dasarnya berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa project based learning itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran diferensiasi? Itu sebenarnya kita bisa menyesuaikan pada konten misalnya. Konten pada awalnya kita menyajikan presentasi materi, misalnya membagikan instruksi ya, apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran hari ini, bisa menggunakan video, podcast, maupun alat peraga. Kemudian prosesnya kita bisa membagi kelompok besar, kelompok kecil, yaitu bisa juga dibagi pembelajaran individual bagi peserta didik yang membutuhkan atensi. Kemudian yang paling jelas itu adalah produk. Jadi misalkan ada kelompok, dalam satu kelas itu bisa dibagi misalnya 5 kelompok ya. Nanti 5 kelompok ini supaya ragam artefak, nanti sebagai guru itu memberi batasan. Misalnya kelompok 1, misalkan semua kelompok itu tidak boleh membuat hal yang sama. Ataupun semua kelompok membuat 5 hal dengan teknik yang berbeda, dengan produk yang berbeda juga. Kemudian bisa menggunakan teknik evaluasi pada akhir pembelajaran, evaluasi. Nah itu bisa juga menjelaskan dengan video ataupun presentasi langsung di kelas. Nah sampai di sini apakah teman-teman ingin menambahkan? Nah, jadi di sini saya akan menambahkan sedikit di bagian pemetaan peserta didik karena ini nanti ada kaitannya dengan proses. Nah, di mana di sini pada saat kita memetakan peserta didik dari gaya belajarnya terutama ya, di sini kan ada auditori, visual dan kinestetik. Nah, bisa jadi dalam satu kelas itu jumlah peserta didik yang gaya belajarnya auditori bisa lebih banyak daripada yang visual maupun kinestetik. Nah, jadi apakah nantinya tidak akan bermasalah pada saat proses? Di sini yang lebih saya tekankan pada saat pembagian kelompok. Pada saat guru akan membagi kelompok belajar bagi peserta didik, otomatis mereka harus membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, ya kan? Nah, gimana seandainya kalau ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori itu lebih banyak daripada yang visual? Berarti di sini nanti kelompok belajarnya ada yang kelompok besar, ada juga yang kelompok kecil. Nah, seperti itu. Kesimpulan diskusi sore ini memutuskan bahwa project based learning dapat dikatakan sebagai pembelajaran diferensiasi jika kita sebagai guru melakukan kombinasi dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Sebenarnya tidak harus kombinasi sih. Teman-teman ataupun guru bisa memilih salah satu aspek yang digunakan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Contohnya project based learning. Kita bisa membagi tugas per kelompok itu berbeda-beda, bisa juga menentukan produk akhir dari PJBL itu berbeda-beda ataupun terkait dengan tekniknya yang berbeda-beda. Kayak gitu. Yang paling mudah ataupun bisa kita lakukan, yang pasti lingkungan belajar yang paling mudah ya. Kita bisa mengkondisikan suatu kelas berdasarkan karakteristik siswa tersebut, bebas. Mungkin ada beberapa siswa yang lebih condong, lebih nyaman mengerjain di gazebo dibanding di kelas, itu juga bisa. Kemudian, teman juga bisa memilih aspek konten, proses, ataupun produk. Karena di sini terkait dengan PJBL, berarti lebih condong ke produknya seperti itu. Sekian dari saya, semoga presentasi ataupun diskusi kita bermanfaat bagi kelompok kita dan kelompok teman-teman yang lain. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.